Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal Saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya. Saya juga prihatin ya. Kalau anak buah salah itu anak buah itu anak kita, adik kita ya. Kenapa harus pakai dibunuh, ditembak gitu? Ya, itu yang harusnya jangan sampai terjadi kan. Itu kayak orang yang ya mau dibilang dendam, tapi kan motifnya belum terungkap di situ. Saya belum pernah melihat motif yang sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan terjadi lah. Jadi sekali lagi keluarga besar itu ya ada adik, ada kakak, dianggap kayak orang tua di situ. Itu hubungan seperti itu harus dijaga. Semua perintah jabatan itu adalah perintah yang sah atau enggak. Ini common sense berlaku sebenarnya. Setiap perintah publik itu, perintah jabatan itu masuknya pada wilayah publik, Mbak. Bukan pada wilayah privat atau kepentingan yang bersifat pribadi. Ini cara menalar dan menakar sebuah perintah itu sah atau tidaknya. Kalau perintah pimpinan itu tidak dilaksanakan dan menurut kita perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan kepolisian yang ada, ya risiko harus diambil. Kalkulasi risikonya yang terbaik, kalkulasi risiko itu harus diambil. Jadi kalau menolak perintah atasan itu sanksinya administrasi, mutasi dan sebagainya, tidak mengikat. 3 kriteria ini sebenarnya bisa diukur. Apakah saksi atau keterangan saksi itu bisa dipercaya atau tidak? Ya sebenarnya gonta-ganti keterangan, ya berubah-ubahnya keterangan, itu apa yang disebut dengan behavioristik, itu perilaku saksi, bisa dipercaya atau tidak keterangannya, itu ada rujukan. Mantan Wakapolri bela anak buah Ferdy Sambo, tak ada pelanggaran profesi masuk pidana. Mantan Wakapolri Komjen Pol Okroseno membela anak buah Ferdy Sambo dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Okroseno dihadirkan sebagai saksi meringankan oleh tim penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Jumat 20 Januari 2023 kemarin. Menurutnya, dalam kasus pelanggaran profesi tak seharusnya dibawa ke ranah pidana. Okroseno, Hendra DKK cukup dikenakan hukuman etik profesi. Mantan Kadipropam itu mengatakan kasus yang menimpa Hendra DKK bisa dimungkinkan karena kesalahan yang tidak disengaja. Seorang polisi, kata Okroseno, bisa saja melakukan kesalahan yang tidak sengaja atau lalai dalam melakukan olah TKP, sehingga kesalahan demikian menurutnya tak bisa langsung dikategorikan sebagai obstruction of justice. Sebelumnya di persidangan, Okroseno tak menyangka mantan anak buahnya Hendra Kurniawan terlibat kasus perintangan penyidikan. Menurutnya, Hendra Kurniawan dinilai mencintai propam. Hendra Kurniawan disebut sosok berintegritas tinggi. Okroseno juga mengungkapkan Hendra Kurniawan adalah sosok yang berintegritas tinggi. Kemudian penasihat hukum menanyakan terkait pinmas yang dimiliki Hendra. Tuntutan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Ferdy Sambo. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Ferdy Sambo. Mantan Kadipropam itu dituntut penjara seumur hidup lantaran dianggap mendalangi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari 2023 menilai Ferdy Sambo secara sah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, jaksa menilai unsur pembunuhan berencana merampas nyawa orang lain dan unsur lain dalam pasal 340 terpenuhi. Oleh karena itu, dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan. Kemudian pada Rabu malam 18 Januari 2023, 2 anggota Polri tewas tertabrak KRL komuter lain di lintasan kereta jalan Kebon Pedes, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Kapolsek Tanah Sereal Kompol Surya Korbana Aibda AP, 38 tahun, anggota Polsek Tanah Sereal dan Bribka ER, 37 tahun, anggota Peleton 3 Kompi 4, Yon B Satbrimo Polda Jabar. Surya menerangkan pihaknya telah memeriksa 2 orang saksi.
Menurut keterangan dua polisi itu terlihat sedang berdiri di pinggir rel kereta sekitar pukul 23.00 WIB. Mahfud MD bongkar ada geng gerilya bebaskan Ferdy Sambo. Siapa saja? Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya gerilya dilakukan segerombolan pendukung Ferdy Sambo. Kelompok itu bahkan berusaha memengaruhi pengadilan agar Sambo terbebas dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Penjelasan Mahfud disampaikan dalam wawancara yang ditayangkan SCTV Sabtu 21 Januari 2023 kemarin. Menurut Mahfud, geng pendukung mantan Kadif Propam Polri itu bergerak mulai dari pengaruhi jaksa hingga kuasa hukum. Meski begitu, geng pro Sambo itu tetap menghadapi perlawanan. Di sisi lain, terdapat juga kelompok yang mendorong agar Sambo tetap diberi hukuman setimpal.